106 Dion Tirta Smart Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smartizen. As always nih, kalau hari Selasa pasti Smartizen ketemunya sama Ica lagi di program Kumadai Kumpul Malam. Kok kumpul malam? Salah, Kumadai kumpul jelang maghrib dakwah Islam dong ya Smartizen ya. And I will accompany you guys till 2 hours ahead, which is jam 7 malam nanti. Kita bakalan seru-seruan dan pastinya bakalan bertanya-tanya nanti sama sahabat diskusi Pak Ustadz kita. Ini macam lagunya Bimbo, ada anak bertanya pada bapaknya. Yes, Smartizen. Setelah tadi ada musik dari Sabian Gambus ya Jamalu. Aduh, enak banget ya emang. Gak diraguin lagi deh suaranya Nisa Sabian tuh enak gitu. Kayak suara Nisa Triagustin juga enak nih. Iya gitu dong. Waduh, ada suara-suara tuh ya. Aduh. Anyway Smartizen, jadi hari ini kita tuh akan ngomongin tentang gimana kita memaknai nikmatnya beragama dan gimana kita caranya mensyukuri itu gitu ya. Karena nih Smartizen, kebahagiaan hidup kita tuh yang bisa kita rasain ya sebagai manusia, salah satunya terletak pada nikmat beragama. Dan kenikmatan beragama itu sendiri juga kan durasinya lama gitu, dari kita lahir sampai kita akhir hayat gitu ya, yang mana meliputi kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan kunci untuk mencapai ibadah dan mencapai kenikmatan dalam beragama itu sendiri adalah dengan menanamkan iman dan juga amal soleh gitu. Dan untuk menjalankan agama dengan benar itu kita juga harus penuh cinta, terus juga penuh keikhlasan, dan pastinya harus sungguh-sungguh yang nantinya akan melahirkan banyak banget kenikmatan dalam hidup. Dan di dalam Al-Quran pun nih Smartizen, ini menyebutnya dengan berbagai term gitu ya. Kayak ada yang namanya hayatan thoiban atau kehidupan yang baik. Kemudian juga ada fauzul azim atau kemenangan yang besar. Kemudian juga ada fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, atau kebaikan dunia akhirat dan selamat dari siksa neraka. Dan yang terakhir al-jannah, untuk memperoleh surga. Siapa sih yang gak mau ya kan untuk memperoleh surga? Maka dari itu perlu banget nih Smartizen kita ngobrolin seputar ini. Kadang tuh kita luput aja ya, kita tuh sebenarnya gimana ya caranya menikmati dan juga mensyukuri beragama ini. Dan selain itu juga di antara nikmat beragama itu ada juga yang namanya kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kesempatan melihat bulan purnama. Bahkan ketika kita melihat Allah yang nantinya tidaklah terus berdesak-desakan atau antrian panjang, tetapi dalam situasi yang aman, tenang, dan juga lapang. Ini seperti yang ada di dalam surat Quran, surat Al-Hujurat ayat 7-8 nih Smartizen, yang artinya upaya merasakan nikmat beragama ini tidak cukup hanya dengan mencintai keimanan saja, tetapi hendaklah disertai dengan rasa benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Dengan begitu, agama atau keyakinan menjadi indah di dalam hatimu, gitu kata Quran surat Al-Hujurat ayat 7-8. Bahkan ada juga dari Buya Sultan Mansur yang mendeskripsikan nikmat beragama sebagai suatu kelezatan, katanya Smartizen, dan juga rasa bahagia dalam menepati dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Nah ini nih hal-hal yang perlu banget kita ketahui dan kita tanyain sama sahabat diskusi kita, gimana nih caranya kita bisa menikmati yang namanya kelezatan, terus juga rasa bahagia, dan juga mensyukuri yang namanya beragama gitu. Ya seperti biasa di hari Selasa kita akan ditemenin sama sahabat diskusi kita bersama Pak Husnan gitu. Coba kita sapa dulu nih Pak Husnan yang kebetulan udah ada di tengah-tengah kita Smartizen. Assalamualaikum Pak Husnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Hari ke-15 ya. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah nah, kita berpuasa. Betul ya. Di kampung Allah. udah pada bikin ketupat itu Iya, ya. nih lagi Ramadan ya. Iya, kunutan ya katanya. Iya, kunutan ya. bahasanya. Aduh nih Pak, kita lagi mau ngomongin tentang
gimana kita memaknai nikmatnya agama atau gimana kita cara mensyukurinya gitu. Nah, menurut Pak Husna nih, kenapa sih alasannya nikmat Islam ini perlu kita maknai atau perlu kita syukuri gitu? Betul. Eh, Mbak Ica dan Smartizen, kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang peran manusia sebagai khalifah ya, kalau tidak salah Selasa yang lalu ya, masih ingat ya dengan saya itu kita bicara tentang manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah manusia ditugaskan untuk mengelola alam semesta, mengelola dunia, membangun ketertiban, kebaikan, hubungan antar manusia dan sebagainya. Nah, tentu itu beban yang sangat berat. Tapi Allah tuh tidak memberikan tugas tanpa diberi bekal gitu. Maka Allah memberi 4 bekal utama bagi manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Bekal yang pertama disebut dengan gharizah. Itu setara dengan insting atau naluri begitu ya. Jadi kalau manusia lahir ke alam dunia itu langsung menangis ya. Mau lapar dia nangis, mau minum dia nangis aja basah bajunya dia nangis, atau bayi itu kan begitu nih. Nah, pertanyaannya kan tidak ada yang mengajari bayi menangis. Iya. Tahu-tahu bayi menangis saja sendiri tanpa diajari. Ketika senang dia tertawa, senyum juga sendiri tanpa diajari. Itu namanya gharizah. Nah, sebagai bekal pertama manusia diturunkan ke dunia sebagai khalifah. Namun untungnya Allah tidak hanya menurunkan gharizah. Karena kalau pakai gharizah saja dibandingkan binatang, manusia apa kalah. bedanya gitu Iya. ya? Kalau kita lahir dalam keadaan menangis, bayi kuda Kambing zebra mungkin. misalkan kalau kita nonton di National Geographic langsung bisa berdiri sendiri dengan tanpa diajari kan gitu. Berarti kalau hanya melakukan itu maka kita masih lemah dibandingkan makhluk yang lain. Maka Allah menurunkan nikmat yang kedua yang disebut dengan khawasul khamsah, panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan ya. Nah, itu semua ya panca indera yang kita kenal sehari-hari ya, termasuk lidah ya, rasa itu kan, itu merupakan nikmat yang kedua yang Allah turunkan kepada kita agar kita mampu mengelola alam dunia ini. Namun lagi-lagi kalau dibandingkan dengan binatang, kita juga kayaknya masih kalah kalau cuma pakai 2 nikmat ini. Kita mencium sate kambing misalkan ya, nih ya kan kalau ada yang ngipas-ngipasin sate kambing di pinggir jalan kan aromanya tercium oleh hidung kita. Tapi seekor anjing bisa mencium bekas pakaian orang dalam jarak sekian kilometer. Iya. Kalau malam kita bisa melihat kalau pakai cahaya, kalau nggak ada cahaya kita tidak bisa melihat. Tapi seekor kucing dengan matanya sendiri dia bisa melihat tanpa bantuan cahaya. Jadi kalau hanya berdasarkan 2 nikmat ini kita masih kalah sama binatang. Maka Allah menurunkan nikmat yang ketiga yang disebut dengan akal. Kemampuan berpikir, kemampuan berkreasi, kemampuan mengolah, kemampuan berusaha dengan akal tersebut. Inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Manusia bisa punya peradaban. Kalau unta bisa tinggal di padang pasir tapi nggak bisa tinggal di kutub utara gitu ya. Beruang kutub bisa tinggal di kutub utara tapi kalau dibawa ke padang pasir dia akan kesusahan bahkan mungkin mati gitu. Tapi manusia bisa tinggal di dua-duanya. Bahkan manusia bisa tinggal dalam air dengan kreasinya, dengan akalnya bisa menciptakan berbagai alat, berbagai perlengkapan teknologi sehingga bisa tinggal di tempat yang dingin, bisa tinggal di tempat yang panas, bahkan bisa tinggal di dalam air sekalipun dengan teknologi yang kuat. Tapi lagi-lagi kalau hanya mengandalkan akal, manusia bisa baik, bisa berkembang, bisa menguasai dunia, tapi juga dengan akal manusia bisa lebih merusak dunia. Betul. Ya. Kalau kambing masuk kebun singkong, dia mencuri, cuma mencuri daun singkong. Tapi manusia dengan akalnya, dia ya ngambil daunnya untuk lalaban, ngambil batangnya untuk pagar, ngambil akarnya untuk dimakan. Ya. Kalau orang semakin tinggi keilmuan orang, kalau dia berbuat jahat maka semakin besar dampak kejahatannya. Kalau korupsi, kalau orang pegawai rendahan mungkin korupsi cuma korupsi beli mesin beli fotokopi atau uang jalan ya kayak gitu kecil-kecil. Tapi kalau orangnya berpendidikan tinggi ketika dia korupsi bisa miliaran rupiah. Jadi dengan akal juga ternyata manusia tidak cukup untuk mengelola dunia. Maka Allah menurunkan nikmat yang keempat yang membawa manusia ke jalan kebaikan, yaitu nikmat ad-din, nikmat agama. Itulah pentingnya kita memahami agama,
tidak hanya sebagai perintah dan ajaran, tapi juga sebagai nikmat. Oke. Jadi yang nikmat terakhir ini juga sebagai penyempurna semua nikmat yang sudah diturunkan sama Allah ya Cap ya Betul, kepada betul. manusia, supaya juga bisa dibedakan tuh manusia sama hewan, karena manusia juga sesuai yang disampaikan sama Cap minggu lalu juga, Ya, manusia tuh sangat istimewa gitu betul ya. sekali. Waduh, ini Smartizen masih banyak banget obrolan dan pertanyaan-pertanyaan yang numpuk nih di kepala Ica, tapi kita refreshing dulu sama musik-musik yang mau lewat. Yang pertama ada Hadat Alwi dengan Marhaban Ya Ramadan. Segala hati dari Senada, pas banget nih Smartizen. Lagi Ramadan kayak gini emang kita tuh harus menjaga hati juga. Kalau agak emosi dikit yuk ditahan yuk gitu. Dan mungkin itu juga salah satu nikmat dari Allah gitu. Kita tuh bisa yang namanya nahan amarah gitu ya, menjaga hati kita supaya nggak marah, nggak kesel gitu ya sama orang gitu, apalagi lagi bulan puasa kayak gini ya. Nah, balik lagi ngomongin tentang agama sebagai nikmat dan cara mensyukurinya nih. Pak Usnan juga masih ada di tengah-tengah kita Smartizen. Gimana sih Pak cara kita untuk mensyukuri agama itu sendiri, dan gimana caranya kita tahu kalau agama itu nikmat yang paling besar gitu? Baik. eh Ya, pertama saya ingin menjawab yang kedua dulu malah ya. Bagaimana kita tahu Oke. bahwa agama itu adalah nikmat yang paling besar? Karena pada kenyataannya manusia dengan segala kedigdayaannya, ya, dengan segala kesaktian ilmu pengetahuannya, itu tidak cukup membuat dunia menjadi baik. Oke. Ya, apalagi kita kenal sekarang dengan era modern, era ilmu pengetahuan. Nah, ketika pengetahuan berkembang, manusia yakin dengan ilmu ini kita bisa membuat dunia jadi baik. Ya kan, berbagai penemuan muncul, ya, mesin uap, terus muncul revolusi industri, muncul lagi berubahnya manusia dari era bertani menjadi era industri. Nah, namun di sisi yang lain, ternyata tetap terjadi ketimpangan kemanusiaan. Banyak masalah kemanusiaan. Yang pertama, gara-gara revolusi industri, ya, orang-orang mulai kerja di pabrik, yang muncul kemudian ada eksploitasi manusia. Iya betul. Manusia digaji dengan gaji yang rendah untuk membuat manusia lain dapat keuntungan yang besar, misalkan. Kemudian perempuan mulai bekerja, tapi juga perempuan juga dieksploitasi. Kemudian karena perebutan sumber bahan baku, maka antar negara jadi perang. Muncul perang dunia I, muncul perang dunia kedua. Bahkan lebih paling teringat dalam benak kita bagaimana perang juga ditambah ilmu pengetahuan menghasilkan bom atom yang menghancurkan manusia. Iya. Lebih jauh dari itu, setelah perang dunia selesai, teknologi terus berkembang, ternyata muncul juga kerusakan alam, ya. Muncul betul. ya ketidakseimbangan lingkungan, sehingga perubahan iklim dan sebagainya. Ini semua terjadi di tengah-tengah manusia mendewa-dewakan ilmu pengetahuan. Maka sekarang ada lagi gerakan manusia ingin kembali kepada spiritualitas. Manusia ingin kembali kepada agama, karena mereka sudah merasa ilmu tidak cukup membuat manusia menjadi baik. Maka agama yang isinya adalah pedoman, ya, guidance, ya, bimbingan dari Tuhan bagi manusia menjadi hal yang sangat penting sebagai nikmat agar manusia bisa hidup tentram, hidup bahagia. Ya, betul. Ya kan, misalkan agama mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Ya, maka kalau itu diikuti sebenarnya tidak akan ada terjadi eksploitasi alam. Agama mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan, saling menghormati. Maka kalau itu dilaksanakan, mestinya tidak ada eksploitasi antar manusia. Misalkan begitu. Itu bagaimana agama menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk membimbing manusia agar manusia bisa hidup baik, bisa hidup berbahagia begitu, menuju kebahagiaan yang sejati. Nah, sekarang bagaimana kita mensyukuri agama? Ya, kalimat syukur sering disandarkan kepada surat Ibrahim ayat 7. Ya, potongannya ya, saya bacakan saja potongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur. La in, apabila kalian syakartum, bersyukur, ya,
la azidannakum, maka pasti niscaya akan kami tambahkan nikmat kami. Walain, dan jika kafartum, kalian semua kufur, ya, inna, sesungguhnya azabku lasyadid, akan sangat pedih. Nah, di sini kalau kata orang pesantren ada ada huruf isyarat ya, ya, kata-kata yang huruf yang menunjukkan syarat, ya kan? La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, ada huruf lam di sini, lamnya artinya konsekuensi. Jadi setelah syarat ada konsekuensi. Pasti, niscaya, ya kan? Janji Allah, ada huruf lam ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu sekalian bersyukur, maka pasti akan kami tambahkan nikmat kami. Jadi Allah berjanji akan menambah nikmat tersebut, ya, baik jumlahnya maupun kualitasnya, tapi syaratnya kita mesti bersyukur. Nah, terus bagaimana kalau kita tidak bersyukur? Kita kufur. Nah, kalau kalian kufur, inna azabi, sesungguhnya azabku akan sangat pedih. Nah, jadi Allah akan menimpakan azab atas kehidupan manusia kalau manusia itu melakukan kufur. Nah, ini ada kata syukur, ada kata kufur. Kata syukur sesungguhnya berarti memperlihatkan, membuka atau memperlihatkan syukur itu. Sedangkan kufur artinya cover atau menutup, gitu ya. Kufur itu artinya kan menutup. Jadi orang kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran. Nah, kufur itu artinya sikap menutupi. Menutupi apa? Menutupi nikmat-nikmat Allah. Kalau syukur berarti memperlihatkan nikmat-nikmat Allah. Nah, arti memperlihatkan di sini artinya mengakui bahwa segala nikmat itu datang dari Allah. Mengakui bahwa Allah dengan maha kebesarannya, maha besarnya, memberikan nikmat kepada kita. Yang kalau bukan karena Allah, tidak akan ada nikmat itu. Jadi syukur itu sebenarnya makna dasarnya adalah mengakui. Betul. Memperlihatkan itu mengakui. Maka misalkan kalau ada yang muji, Mbak Ica dibilang cantik misalkan. Nah, cara kita bersyukur adalah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kita mengakui bahwa cantiknya kita, kata orang itu karena dari Allah, datang dari Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Mengakui rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi kalimat dasar dari syukur adalah mengakui sebetulnya. Ya, dari kata memperlihatkan, nah maksudnya adalah mengakui bahwa itu memang datang dari Allah. Bukan karena saya kerja gitu kan dapat rezeki. Oh, emang saya kerja keras kok, wajar saya dapat rezeki. Cantik amat sih, ya wajar dong. Pakai make upnya apa coba kan skincare mahal gitu kan. Harga mah nggak bohong, langsung ngomong kayak gitu. Padahal ya kan rezeki itu kan bukan hanya skincare-nya, tapi kemampuan kita membeli skincare itu kan berarti datang dari Allah kan, begitu. Betul. Nah, itu namanya mesti bersyukur. Nah, terakhir yang kufur itu berarti kita tidak mengakui, mengingkari, nggak mengakui kalau itu datang dari Allah. Nah, itu menurut para mufasir ya, Buya Hamka maupun dalam tafsir Al-Misbah itu, tafsir Al-Misbah itu tafsirnya punya Pak Quraisy Shihab. Nah, tapi menarik ya. Ada tafsir yang menarik yaitu dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Dikutip juga sih oleh Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Definisi syukur yang arti yang lebih spesifik. Bersyukur itu adalah bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah turunkan kepada kita sesuai dengan tujuan Allah menurunkan nikmat tersebut. Nah, gitu. Jadi saya ulangi lagi ya, pengertian syukur dalam tafsir Al-Maraghi tentang surat Ibrahim ayat 7 tadi juga sama dengan tafsirnya Al-Misbah, tafsirnya Pak Quraisy Shihab tentang Ibrahim ayat 7. Pengertian syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah turunkan sesuai dengan tujuan Allah menurunkan nikmat tersebut. Betul sekali. Jadi kalau Allah memberi kita makanan, misalkan rezeki, tujuannya apa sih makanan tadi? Tujuannya agar kita bisa berbuat baik. Betul. Punya tenaga untuk mencari ilmu, untuk bekerja, untuk berbuat baik. Maka kita gunakan makanan itu sebagai energi untuk kita berbuat baik. Atau misalkan tadi tujuan kita adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Maka makanan yang kita makan digunakan sebagai bekal kita melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Nah, sekarang dengan agama harus tahu dulu apa sih tujuan agama. Nah, kembali lagi kepada pengertian agama. Ad-dinu huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati
lis-solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ad-dinu huwa, ad-din adalah ma syara'ahullahu. Segala sesuatu yang disyariatkan Allah alal lisani ambiyaihi, melalui lisan para nabinya. Minal awamiri, berupa perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wal irsyadati, dan petunjuk-petunjuk. Nah, orang taunya agama itu perintah, larangan, petunjuk. Tapi belum tahu tujuannya. Tujuannya lis-solahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Jadi tujuan agama itu adalah untuk kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Betul. Jadi tujuan sholat tanha anil fahsya wal munkar, mencegah kekejian dan kemungkaran. Kalau habis sholat kita malah membuat kemungkaran, berarti sholat kita tidak berhasil. Iya, itu sholatnya buru-buru tuh. Kalau habis sholat kita masih ngomongin orang, berarti sholatnya tidak berhasil. Habis sholat kita korupsi, ya kan, banyak orang sholat, banyak orang korupsi misalkan, padahal yang korupsi pada sholat, haji lagi. Nah, berarti itu tidak berhasil agamanya. Jadi bagaimana kita mengamalkan agama dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia. Jadi keberagamaan kita mesti membuat diri kita bisa berguna bagi sesama manusia. Karena tujuan agama lis-solahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Iya, betul sekali. Jadi intinya bagaimana kita mensyukuri itu yang sudah diberikan sama Allah. Ketika kita sudah mensyukuri semuanya, maka nikmatnya semakin ditambah ya, Cap ya. Betul. Dan semua nikmat yang udah diberikan sama Allah juga semata-mata untuk kemaslahatan makhluk bumi semua gitu ya. Betul. Dan salah satu hal yang bisa aku syukuri hari ini juga bisa berdiskusi sama Pak Husnan seperti hari ini, yang bisa menambah dengan tujuan menambah nutrisi intelektual untuk Smartizen semua, untuk Ica juga di sini. Cuman karena ini bentar lagi udah buka puasa nih Pak Husnan, kita perlu menyudahi diskusi kita sampai hari Selasa depan ya. Betul, insya Allah Selasa depan kita bertemu lagi. Terima kasih Pak Husnan. Sama-sama. Semoga di minggu depan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Smartizen, sebentar lagi kita akan menantikan buka puasa. Ya biasa lah ya, template gitu ya, kalau di Serang buka puasa pasti kayak ada lontong atau bacang gitu ya. Terus juga pakai goreng jun alias gorengan ditambah sambal kacang. Aduh, itu udah paling mantep sih, parah sih. Terus pakai air dingin, wah itu enak banget. Sudah paling template lontong atau bacang ditambah gorengan dan sambal kacang. Kalau Smartizen tadi buka puasa pakai apa? Boleh dong cerita. Nah, komen-komen di YouTube live streaming juga bisa. Buka puasa pakai apa? Siapa tahu bisa jadi inspirasi buka puasanya Ica besok-besok gitu kan. Bagi-bagi inspirasi takjil gitu kita ya. Nah, ini udah masuk di menit 47 di jam 6 sore ya Smartizen. Sebelumnya nanti aku akan closing ya di beberapa menit ke depan gitu ya. Nah, sekarang Ica mau review dulu apa-apa aja yang tadi udah kita obrolin, udah kita diskusiin bareng sama Pak Husnan gitu ya. Kita ngomongin tentang agama yang memaknai nikmat dan juga gimana kita mensyukuri agama itu sendiri gitu ya. Nah, sebelumnya kan di Selasa kemarin gitu ya, kita juga udah belajar gitu ya, udah dapat nutrisi intelektual kalau misalkan manusia di dunia ini juga sebagai khalifah gitu kan. Yang mana emang kenapa manusia gitu yang dipilih sama Allah, karena manusia itu istimewa dan dibekali sama 4 nikmat gitu ya Smartizen. Yang pertama ada nikmat Gharizal atau intuisi gitu. Jadi bisa punya feeling, atau misalkan kalau dicontohin kayak bayi kalau mau mimi nangis, kalau mau makan juga nangis gitu. Cuman kan kalau misalkan cuman sampai nikmat di yang nikmat intuisi atau gariza ini kan kita kalah gitu ya sama hewan gitu atau sama binatang, karena mereka baru lahir aja udah bisa langsung jalan, berdiri gitu. Nah, maka dari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita lagi nikmat yang selanjutnya, itu nikmat panca indera gitu.
untuk juga kita bisa mengelola bumi ini sebagai khalifah gitu. Kemudian juga kita dibekali nikmat akal untuk berpikir, untuk berkarya, yang kemudian juga kita bisa memiliki peradaban gitu ya, tempat tinggal gitu. Dan yang terakhir ada nikmat adin atau nikmat agama. Nah ini yang tadi kita obrolin bareng sama Pak Husnan gitu ya. Yang mana kalau misalkan kita gambarkan gitu ya Smartizen ya, ketika suatu negara berkembang pasti kan semakin maju juga gitu ya, teknologinya semakin cepat gitu. Nah tapi dengan semakin cepatnya dan berkembangnya teknologi di suatu negara, justru ada juga tuh yang namanya ketimpangan sosial gitu. Kadang-kadang kan orang tuh hidup di dunia ini ada aja tuh yang pikirannya istilahnya serakah gitu, yang akhirnya bikin perdebatan sama orang, terus juga membuat kerusakan lingkungan contohnya gitu, yang akhirnya ini membuat manusia kita semua nih Smartizen mau balik lagi ke agama atau mau balik lagi memupuk lagi spiritualnya gitu, supaya semua manusia, supaya kita semua bisa hidup berdampingan, bisa hidup berbahagia gitu. Dan kalau misalkan Smartizen bertanya gimana cara kita untuk mensyukuri agama itu sendiri, nah ini bisa diambil dari Quran surat Ibrahim ayat 7 gitu ya Smartizen, yang diartikan atau pada intinya gini, kalau misalkan kita nih ya Smartizen semua bersyukur kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan lagi nikmat yang semakin banyak, rezeki yang semakin banyak gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan azab yang sesungguhnya azab itu sangat pedih. Jadi kalau misalkan kita semua nih ya Smartizen mau dipermudah segala urusannya, mau diperlancar segala urusannya, dan dilimpahkan segala rezeki yang mulia gitu, maka banyak-banyaklah juga kita harus bersyukur kepada Allah. Ketika banyak banget nikmat yang kita dapat, jangan lupa untuk bersyukur. Kadang-kadang ya kalau Ica di rumah tuh mau tidur sih biasanya, aku tuh selalu bikin notes gitu Smartizen, apa aja sih hal-hal yang bisa aku syukuri hari ini. Even kecil juga itu patut kita syukuri Smartizen. Kayak contohnya pagi ini kita masih bisa bangun, masih bisa bernafas, masih bisa menjalankan aktivitas di hari ini juga patut kita syukuri Smartizen. Dan mungkin ada banyak banget lagi hal-hal yang bisa kita syukuri, seperti mungkin hari ini Smartizen masih bisa buka puasa bareng sama keluarga di rumah, buka puasa bareng teman-teman, itu juga patut disyukuri gitu. Jadi kalau mau selalu damai, selalu mendapatkan nikmat, jangan lupa juga untuk selalu bersyukur. Smartizen, I have 2 hours accompany you guys ya. Jadi ini juga udah jam, oh my god udah jam 7:01. Itu artinya Ica udah harus pamit Smartizen, pamit undur suara untuk nemenin Smartizen semua, karena aku udah nemenin kamu dari sebelum buka puasa tadi, dari kamu ngabuburit tadi sampai nemenin juga buka puasa, ya kan? Jangan sedih, jangan risau, karena Kumadai masih akan terus ada sampai hari Jumat dong ya pastinya. Setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 5 sampai di jam 7 barengan sama Harry. But if you want to me accompany you, nah tungguin lagi di hari Kamis. Aku akan nemenin kamu juga Smartizen di Selasa dan Kamis di jam yang sama, di jam 5 sampai jam 7. Kalau gitu langsung aja deh Ica pamit undur diri, dan Ica mau ngucapin selamat menunaikan ibadah tarawih. Ica pamit undur diri ya. Assalamualaikum.